Menjua-jua manbandu kerina guru KKR sini kelani Tuhan ta Yesus Kristus. Tuhan tetap si masu-masu kam kerinana. Mari dage si pebulan ukur ta ras kita artoto. Bapa kami seringan ibas kini rajan surga ngatakan bujur kami manbandu. Kam tetap kelengi kerina kami anak-anak do. Ija ganti sinari ati kami ngorati karena kebenaran katandu. Tuhan si masu-masu ibas sermon indah ibas si pemenana sepenuhina. Tuhan si ngajari kami. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ngortoto manbandu. Amin. Kata di bata ibuat ibas Lukas 22 ayat 56 62. Yugikan kami ibas bahasa Indonesia baginda karena kata di bata indah. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan aku, tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Sampai di sini karena pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu guru yang dikasihi Tuhan Yesus, Lukas 22 ayat 56 sampai 62 menceritakan karena Yesus yang ditangkap dan dibawa ke rumah imam besar. Sementara Petrus, murid Tuhan Yesus, mengikuti mereka dari jauh. Kita perhatikan di bahan bacaan firman Tuhan tadi, bahwa di tengah halaman rumah imam besar itu, mereka memasang api dan duduk mengelilingi api tersebut. Dan Petrus juga ikut duduk bersama-sama dengan mereka. Petrus yang sebelumnya mengatakan berani mati bersama Yesus. Kalau kita bisa perhatikan lagi nanti di dalam Lukas 22 ayat 33 ya. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tapi Petrus hanya berani mengikuti Yesus dari jauh. Di dalam pembacaan kita ini, ada 3 orang yang mengenali Petrus. Pertama, seorang hamba perempuan menyatakan Petrus adalah seorang yang bersama Yesus. Petrus menyangkal bahwa dia bukan orang yang bersama Yesus. Kedua, seorang laki-laki yang mengenali Petrus sebagai salah seorang murid Yesus. Orang kedua ini menekankan bahwa Petrus adalah salah satu murid Yesus. Sekali lagi Petrus pun menyangkal. Dan yang ketiga, seorang lain datang mendekati Petrus dan menegaskan bahwa Petrus adalah murid Yesus. Jika orang pertama dan kedua tidak dapat memberikan bukti, maka orang ketiga ini memberi pernyataan dengan bukti. Dari tutur kata Petrus, jelas sekali terlihat bahwa ia berasal dari Galilea. Kenapa? Karena orang Galilea berbicara dengan aksen yang khas. Ini tidak dapat disangkal pikirnya. Tapi apa yang terjadi?
Tetap saja Petrus menyangkal. 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Segera Petrus mengingat apa yang telah dikatakan Yesus sebelumnya. Pada ayat 61 itu ya. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Apa yang dikatakan Yesus tergenapi di dalam diri Petrus, murid Tuhan Yesus ini. Petrus menyadari kegagalannya. Dia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Penyesalan selalu terlambat datangnya. Tapi kenapa Petrus menyangkal Yesus? Karena Petrus takut kalau ia ditangkap sama seperti Yesus. Dan rencana Tuhan Yesus juga mau memberikan kekuatan kepada Petrus. Walaupun dia sudah 3 kali menyangkal Yesus. Tapi rencana Tuhan Yesus untuk Petrus supaya dia bisa kuat di dalam melayani Tuhan Yesus untuk berikut-berikutnya. Untuk memberitakan karena kebenaran firman Tuhan tentang Yesus Kristus. Memang kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan ini sebagai murid Tuhan Yesus, dia menjadi orang yang tidak setia. Pengalaman Petrus ini pun kiranya mengajari kita semua untuk berjaga-jaga senantiasa di dalam doa. Karena doa adalah kekuatan kita. Kekuatan untuk Bapak dan Ibu guru mengajar anak-anak mengerti karena sifat-sifat pertumbuhan dan perkembangan anak-anak supaya bisa diarahkan dalam kasih Tuhan. Berdoa. Roh memang penurut. Roh memang penurut. Tetapi daging lemah. Oleh karenanya kita minta kekuatan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak tahu saat-saat kelemahan dan pencobaan-pencobaan yang bisa saja datang silih berganti di dalam kehidupan kita selaku guru KKR. Oleh karenanya, minta kekuatan kepada Tuhan, berjaga-jaga supaya kita tetap kuat di dalam melayani Tuhan. Bagaimana firman Tuhan ini dikaitkan dengan kehidupan anak-anak KKR kita? Tentunya lain lubuk, lain ikannya. Pasti berbeda-beda kita juga mengajar terhadap anak-anak kita. Baik mulai dari anak-anak kecil, anak tanggung, anak remaja, bahkan anak balita juga itu tadi. Oleh karenanya bagaimana kita mengajari anak-anak kita KKR? Harus tetap setia. Tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Dengan berdoa. Sebelum makan berdoa dulu. Hal yang kecil memang. Tapi harus dibiasakan. Kebiasaan yang baik. Ketika dibiasakan terus akan menjadi baik. Sebelum tidur harus berdoa. Bangun tidur harus berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur. Ketika dalam keadaan sakit, berdoa kepada Tuhan Yesus supaya melalui makanan, minuman, obat-obat yang dimakan, Tuhan menyembuhkan. Bagaimana kita selaku guru KKR mempengaruhi anak-anak kita untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus melalui doa-doa mereka. Dan yang kedua,
bagaimana berkata jujur, jangan bohong. Karena bohong itu adalah dosa kepada Tuhan. Berkata jujur, karena apa yang keluar dari hati, keluar dari mulut kita, itu bersumber dari dalam hati kita. Oleh karenanya, dengan kasih Tuhan, dengan firman Tuhan, tersimpan dalam hati dan pikiran, maka yang keluar dari mulut juga adalah kata-kata yang senantiasa memberikan kasih karunia. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan dalam firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami selaku guru KKR. Kami yakin percaya Tuhan memampukan kami mengajar anak-anak KKR dengan baik, dengan kasih Tuhan, sehingga kami benar-benar merasakan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang juga yang kami katakan kepada anak-anak KKR menjadi kekuatan dalam kehidupan kami untuk kami juga bisa melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih.